Ini dilematis buat kita. Satu, karena di Undang-Undang MD3 itu diatur bahwa prolegnas itu wajib hukumnya untuk diselesaikan sebelum APBN diketok. Nah, jadi itu problemnya sebenarnya. Jadi tapi saya juga bisa menerima alasan yang rasional bahwa nanti periode mendatang kan lain lagi. Nah, tetapi mungkin jalan keluarnya tidak apa-apa kita selesaikan prolegnasnya ini, tapi kalau nanti periode yang akan datang itu dianggap tidak sesuai dengan, jadi setiap saat boleh dilakukan. Tapi nanti kita diskusikan lagi ya. Silakan Mbak Desi. Baik, pimpinan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, pimpinan dan seluruh anggota Balik yang hadir hari ini. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kemudahan bagi Allah untuk sama-sama bisa berpikir hari ini. Saya ingin segera menjawab sebetulnya barusan ya, kalau nggak sesuai dengan keinginannya anggota di masa periode ke depan berarti kok rasanya kita ngapain ya sekarang rapat kalau memang nanti dirubah. Ada sih pikiran seperti itu, tapi kita positive thinking saja. Semoga Allah mudahkan apapun yang kita inginkan langsung juga bisa di carry over dalam prosesnya dan menerap pada kader-kader selanjutnya yang hadir dari seluruh fraksi yang hadir di DPR RI periode 2024-2029. Yang ingin saya sampaikan tentu most of the time kita ini selalu berpikir terkait dengan segala sesuatu yang bersifat tampak, yang bersifat maaf saya agak sedikit to the point, kapitalis, ekonomis, infrastruktur, hal-hal yang bersifat sosial terkadang kita selalu melupakan, padahal apapun substansi rancangan undang-undang yang dibahas kemudian disahkan sebagai undang-undang, pada akhirnya ada dampak dan berdampak lebih banyak pada kehidupan sosial. Nah, oleh karena itu mohon kiranya bisa dimunculkan, walaupun ini dalam paparan evaluasi kinerja yang disampaikan kepada kami materinya itu di halaman 10 itu nomor 11 ada rancangan undang-undang tentang pengelolaan perubahan iklim. Pemerintah sendiri pada saat kita rapat, saya ingat banget ketika kita rapat tentang RUU DKJ, ingin memasukkan tentang perubahan iklim yang harus diantisipasi oleh semua sektor kementerian. Kesannya kesadaran akan perubahan iklim ini tidak terlalu muncul. Tapi memunculkannya adalah perbaikan pembuatan daerah aliran sungai, terus kemudian untuk mengantisipasi banjir rob dan sebagainya. Nah, oleh karena itu penting juga untuk disosialisasikan tidak hanya kepada kita di sini di DPR, tapi juga kepada pemerintah betapa pentingnya kita untuk siap-siap mengantisipasi pengelolaan perubahan iklim. Karena inilah yang akan kemudian berdampak kepada kehidupan kita dan apapun aspek kepentingan rancangan undang-undang yang akan kita buat. Tentu pada akhirnya adalah rumahnya akan terdampak oleh perubahan iklim. Yang berikutnya Ketua, terima kasih atas kepemimpinannya Ketua juga yang selalu melakukan evaluasi kerja, semua kayaknya jadi adem ayem gitu ya. Walaupun ada ya sedikit dinamika gitu ya, perdebatan, tapi kalau ngelihat bahasanya Ketua dan wajahnya Ketua semuanya menjadi lebih tenang gitu. Jadi pas lah dengan sakinah mawaddah warahmah ini ya. Masya Allah. Berbicara soal carry over. Carry over ini alhamdulillah bagi mereka yang bersemangat seperti Balik tentu mendapatkan kesempatan untuk segera menyelesaikan. Tapi bagi pihak-pihak tertentu yang tidak segercep dan segaspol Balik kerjanya, menurut saya ini bisa berdampak buruk ataupun negatif kecenderungannya. Ya sudahlah, kan di carry over bisa. Walaupun kita tidak bisa membatasi bahwa carry over boleh 3 kali, carry over boleh 4 kali, carry over boleh 12 kali. Kita memang di dalam tatib maupun dalam undang-undang tidak melakukan hal itu. Tidak melakukan hal itu. Nah, tapi tentu ini menjadi kewajiban DPR walaupun kita punya sebuah substansi nomenklatur carry over untuk pembahasan undang-undang tidak diartikan atau dipersepsikan sebagai sebuah kemudahan dan untuk santai dalam menyelesaikan undang-undang. Ini juga harus disampaikan kepada fraksi-fraksi terutama bagi undang-undang yang berkali-kali carry over terus dari periode yang satu ke periode yang lain, ini wajib untuk mendapatkan catatan merah. Tuh Pak Surman, catatan merah, saya nggak kasih catatan biru loh.
Itu penting untuk menjadi catatan sebagai evaluasi kinerja yang diberikan oleh Balik kepada seluruh fraksi, sehingga seluruh fraksi sama-sama bekerja sama untuk melakukan percepatan dan akselerasi di dalam RUU yang ada di carry over ini. Nah, itu menjadi catatan penting. Itu saja dari fraksi Partai Amanat Nasional. Komunikasi menjadi suatu hal yang sangat penting sehingga semuanya menjadi damai di hati. Amin insyaallah. La haula wala quwata illa billah. Mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Desi. Ada harapan. Masih bisa berharap Pak Sturman? Oh ya, kalau Bang TB sudah memberi dukungan, aman lah kita ini. Jawa Barat, kita berdoa mudah-mudahan Mbak Desi bisa maju di Pilkada Jawa Barat. Saya setuju dengan Mbak Desi tadi ya, menyangkut soal, cuman kan kadangkala saya yakin teman-teman semua yang hadir di sini idealismenya tidak ada yang luntur. Tidak ada yang luntur. Tetapi kadangkala ya karena sistem politik kita lah yang membuat terkadang kita harus mengalah. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan.